wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Ali Ramayani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya hendak mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 4-5 tahun. Penelitian ini dibimbingi oleh dosen pembimbing pertama saya, yaitu Dr. R. Hamilda, MPD, dan dosen pembimbing kedua saya, yaitu Arif Hakim, SPD, MPD. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Faktor stimulus yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu ada kebiasaan anak dalam bermain gadget. Di angka 7-20% sampai anak usia 2-6 tahun dan 27% anak di bawah usia 2 tahun. Untuk perkembangan emosionalnya itu cenderung mengekspresikan emosional secara bebas dan terbuka. Hal tersebut berdampak buruk bagi pola perilaku kesehariannya. Oleh karena itu, perilaku sosialisasi ini dengan mengajak diskusi orang tua. Selanjutnya ada hadis yang mendukung dari penelitian ini, yaitu dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya di antara seseorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan suatu bangunan kokoh yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah landasan teori yang mendukung dari penelitian ini, yaitu ada faktor internal menurut Harlock 2011, yaitu pertama, setiap bulan anak mengalami peningkatan pemahaman perilaku orang tua, teman sebaya, dan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan sikap dan perilaku yang dipandang sesuai dengan jenis kelamin seorang individu. Kedua, yaitu sikap orang tua dan anggota keluarga lainnya sehubungan dengan jenis kelamin mereka. Selanjutnya ada faktor eksternal menurut Harlock 2011. Faktor eksternal ini urutan posisi anak dalam keluarga berpengaruh pada anak. Misalnya, anak merupakan anak terakhir atau bungsu, maka dipastikan anak selalu bergantung pada orang tua dan saudaranya. Selanjutnya ada faktor psikososial menurut Kemenkes 2016. Sangat penting untuk perkembangan sosial anak karena rangsangan dalam keluarga berguna untuk proses perkembangan anak, yaitu memotivasi anak terus-menerus untuk meningkatkan proses belajarnya. Misalnya, memberikan buku menarik, mengajak ke perpustakaan, hasil melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, metodenya kuantitatif, penelitian cause and effect. Tempat yang dilaksanakan penelitian itu di Desa Cilame, Kecamatan Ngampar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waktunya yaitu Agustus 2021 sampai Mei 2022. Populasinya yaitu 50 orang tua dari keluarga prasejahtera dan sejahtera. Sampel yang saya gunakan yaitu sampel yang mempunyai dari hasil penelitian ini, yaitu dibuktikan dari hasil tabulasi dari frekuensi responden penggunaan gadget, yaitu memanfaatkan gadget, hal positif itu hanya di 9%. Yang kedua itu durasi penggunaan kurang dari 1 jam. Yang ketiga, frekuensi penggunaan setiap hari 45% dan diberikan saat sulit tidur, yaitu di angka 42%. Yang keempat itu mendampingi anak menggunakan gadget, yaitu ada di angka 9%. Selanjutnya ada frekuensi jawaban responden untuk variabel perkembangan emosional. Yang pertama itu anak senang mendengarkan cerita dari temannya, yaitu ada di 2%. Yang kedua itu ketika menyelesaikan tugas sekolah, kebanyakan anak menantikan menaati peraturan dan kooperatif, yaitu kerjasamanya ya. Ketika mengetahui baterai gadget habis, anak akan marah. Yang selanjutnya ada yang keempat, meninggalkan tempat bermain ketika tidak nyaman. Nah, di bab 4 ini ada hasil penelitian. Nah, pembahasan dari frekuensi tersebut. Untuk penggunaan gadget, berdasarkan hasil penelitian, anak bermain game kurang dari 1 jam dan orang tua kurang memperhatikan anak. Penggunaan gadget dilakukan setiap hari, namun lebih banyak saat anak susah tidur. Untuk perkembangan sosial emosionalnya itu berdasarkan hasil penelitian, dapat anak mengekspresikan perasaan dan menyelesaikan tugas sesuai kriterianya. Selanjutnya ada pengaruh gadget terhadap perkembangan anak, yaitu berdasarkan hasil penelitian, penggunaan gadget berlebihan dapat mengakibatkan pada belajarnya, berkomunikasi dan sosialisasinya.
Nah, selanjutnya dapat disimpulkan pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun. Diketahui nilai signifikannya itu untuk hubungan variabel X dan variabel Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,05. Pemanfaatan bermain gadget masih kurang diberikan pendampingan orang tuanya. Perkembangan sosial emosional menunjukkan bahwa anak dapat mengekspresikan perasaannya. Rekomendasinya yaitu bagi orang tua diharapkan dapat mendampingi dan mengawasi anak ketika bermain gadget. Bagi peneliti selanjutnya meneliti variabel independen terkait penggunaan gadget, durasi, frekuensi penggunaan, dan pengawasan orang tua serta pemanfaatan fungsi dan aplikasi yang ada pada gadget. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.